Kita kembali ke sini ya, ke Oracle Apex setelah Anda masuk dengan user dan password yang Anda miliki ya. Sekarang kita coba masuk ke SQL Workshop gitu ya, kemudian SQL Command. Nah, kita akan explore beberapa hal ya, berkaitan dengan fungsi-fungsi yang ada di, eee, Oracle Apex ini. Nah, misalnya kemarin ya seperti saya contohkan, misalnya kita membuat sebuah statement di dalam Apex gitu ya, select bintang from employee gitu ya, employees. Kemudian, statement ini ya, kita bisa langsung run ya, kita bisa langsung run dengan klik run seperti ini, atau control enter gitu ya, control enter di baris yang ini. Nah, statement ini juga kita bisa simpan, kita bisa save ya. Kenapa harus di-save? Nah, kadang-kadang misalnya kita ini membuat, pernyataan lagi, misalnya select bintang from employees where email sama dengan, asking asking, misalnya gitu ya. Oke, ini mesti saya blok dulu, kemudian saya run. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa jadi banyak gitu ya, bisa jadi, kita membuat sintak yang banyak. Nah, terus kita mau simpan, ya. Ini kan cuma silek-silek kan kadang-kadang mungkin kita bisa membuat sintak untuk modifikasi data atau mencoba sebuah prosedur gitu ya. Agar kita nggak lupa kita bisa simpan dengan save. Misalnya ini select gitu ya, select 2. Oke, mau ada error. Coba saya save, select 2 save. Oke, mungkin ada error tadi dari Oracle-nya. Nah, maka kita akan, sudah menyimpan sebuah sintak. Misalnya kita hapus ini ya, terus kemudian kita mau load lagi, ya kita load lagi sintak yang sudah pernah kita panggil gitu ya. Nah, kita klik aja dia udah muncul. Terus kemudian kita eksekusi satu-satu. Mungkin Anda berpikir, kalau cuma kayak gitu nggak usah disimpan, Pak. Oke, kalau misalnya kita punya, sebuah prosedur gitu ya, sebuah prosedur untuk mengeksekusi sesuatu lah. Oke, misalnya seperti ini. Saya buat sebuah, eee, prosedur singkat gitu ya. Misalnya declare, eee, last, day gitu ya. Kita mau membuat sebuah, eee, PL/SQL sedikit PL/SQL, kita definisikan sebagai date gitu ya. Kemudian begin, di last day sama dengan last day, dari sistem date, sysdate. Misalnya begini, kemudian kita cetak dbms underscore output gitu ya, outline. Kita cetak hasilnya di last day. Oke, kemudian N. Nah, kalau kita punya prosedur begini, kita mungkin males lagi untuk ngetik. Padahal ini prosedur penting yang kita untuk ngetes sesuatu gitu ya. Maka ini kita bisa run ya, kita bisa run. Nah, ini berarti mengambil tanggal di sistem ya, tanggal sistem 30 September gitu ya. Nah, ini kita bisa save ya, kita bisa save misalnya, eee, system date, get system date, system date. Nah, kita simpan,
Nah, berarti kita sudah menyimpan sintak ini. Kalau kita hapus, kita mau load lagi ya di dalam Oracle yang kita workspace yang kita punya, tinggal kita klik aja. Nah, berarti dia muncul lagi. Oke ya. Nah, itu contoh memanfaatkan SQL comment yang kita simpan. Oke. Nah, sekarang lebih detail kemarin sudah saya jelaskan ya. Di sini adalah result dari sintak yang kita eksekusi di comment ini. Ya, kemudian penjelasannya, ya, penjelasannya apa sih penjelasannya? Ini kayaknya Oracle-nya agak error ya. Oke, tadi di save SQL ya, get system date, kita run. Oke, jalan ya. Oh, ini nggak mau nih. Ada sesuatu yang error dari sananya. Missing keyword. Nggak bisa. Describe. Hmm, nah, ini explain-nya nggak bisa ya. Mungkin ada yang error dari sistem di Oracle Apex-nya. Oke, nggak apa-apa, ini contoh untuk menyimpan ya. Kemudian historinya. Nah, history ini yang sudah pernah kita lakukan semuanya, ya, akan muncul di sini gitu ya. Itu untuk perintah-perintah di tab-tab yang kita bisa eksplor lebih lanjut untuk SQL comment. Terus bagaimana kalau kita mau misalnya melihat seperti ini ya tadi ya, select bintang from employee where tadi apa? Email, saya coba gini dulu. Select bintang from employees gitu ya. Nah, kita mau lihat ini, terus bagaimana kalau kemudian data ini kita mau simpan, gitu ya. Data hasil select kita mau kita simpan. Nah, kita bisa gunakan ini, download. Tapi sebelumnya, ini perhatikan ya, ini membatasi row yang akan ditampilkan. Pilih dulu. Kalau Anda mau memilih semuanya, oke lah, mungkin di sana ada 100 gitu ya. Kemudian saya run lagi. Jadi kalau tadi ini dipilih 10, berarti dia outputnya hanya maksimal 10 baris. Ya nih, more than 10 row available. Jadi ada 10 row lebih. Nah, kemudian diperintahkan untuk increase row selector to view more row. Jadi mungkin ada lebih dari 10, kita diminta untuk menambahkan jumlah row yang ditampilkan. Kemudian kita run lagi. Oke. Nah, ini sudah nggak ada keterangan ya. Karena dia ternyata cuma 20 row isi datanya. Tapi kalau lebih kita bisa naikkan lagi di sini sampai 100.000 record. Kenapa kok harus dibatasi? Nah, memang itu adalah salah satu kelebihan dari SQL ya. Mau MySQL, mau Oracle. Jadi memang yang ditampilkan ya ada prasyarat tertentu. Tidak membebani kerja server. Kalau kita mau tampilkan 10 ya limitnya 10 row gitu ya. Nah, ini berarti semua. Terus bagaimana kalau kita mau mengambil data ini, kita simpan? Tinggal kita klik download. Nah, nanti akan muncul ini ya, dalam bentuk CSV. Kita download aja. Ya, ini sudah muncul report CSV. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya dalam bentuk CSV ya. CSV nanti silahkan Anda apa namanya convert ke Excel misalnya column to text ini ya. Delimited next with comma. Next means
Oh, sorry, harus dipilih semua ya? Oke, ini sampai mana sih? Earphone-nya kita ambil. Limited with comma, next. Nah, ini hanya sekedar untuk mengubah data CSV ke dalam Excel gitu ya. Nah, jadi datanya kita sudah ambil tadi, ya. Jadi sudah kita keluarkan dari Oracle Apex gitu ya, dari database-nya Oracle. Nah, itu untuk mendownload hasilnya gitu ya. Kemudian mungkin Anda bertanya ya, kalau saya lupa tabelnya namanya gimana, Pak? Ya, sebenarnya bisa kita cek di objek browser ya, di objek browser, ini nama tabelnya, atau kalau kita mau tetap di SQL Workshop tadi ya, hanya pengen ngelihat tabelnya namanya apa, tinggal kita klik aja find tabel. Nah, ini kita akan lihat, oh tabelnya ini ya. Ya, ini tadi ya, employee isinya ada 20 row, ya. Kemudian departemen, misalnya departemen, ya. Nah, ini departemen kita bisa akses melalui jendela ini atau melalui objek browser, gitu ya. Jadi misalnya Anda membuat select bintang from department, departemen. Departemen is not exist. Apa tadi namanya? Departments, oh, plural ya. Departments. Nah, jadi tidak perlu kita melihat selalu objek browser kalau tabelnya lupa. Misalnya kita melakukan sesuatu, lupa, kita bisa cek aja find tabel namanya tabelnya apa, gitu ya. Jadi itu yang bisa kita akses dari Oracle Apex. Sebenarnya kita juga bisa membuat script gitu. Jadi membuat script untuk seperti yang awal kemarin kita mengupload script, kita juga bisa membuat script. Tapi sementara ini saya rasa belum perlu ya. Nanti di pertemuan yang lain kita akan bahas untuk hal tersebut. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.